lebih menguasai daripada teman-temanmu kan, kelihatan lebih menguasai, jadi kalau mengerjakan tugas lebih cepat jadinya. Dia aja kamu atau ada temannya yang lain? Ada, tapi lumayan sih, David memang termasuk yang cepat gitu. Berarti emang kayak suka gitu? Iya, memang suka. Hafalannya banyak banget Karena apa ya? Karena kan kami tidak menganukan hafalan kan, kalau bahasa Inggris supaya ini bisa secara natural aja bisa. Jadi kadang disuruh menghafal pun dia sudah menguasai gitu. Nah, jadi penguasaan kosakatanya tuh sudah lebih banyak lah daripada yang seorang. Tapi bisa ada tulisan bahasa Inggrisnya paham aja? Iya, sudah bisa memahami ya. Pernah ibu takutnya lah bu, hanya belajar dari mana? Ada apa? Ya kelihatan memang menonjol di antara percakapan itu bisa dengan temannya atau sendiri? Dengan saya biasanya, soalnya kalau temannya kan karena masih kelas 3, kelas 4, jadi kosakata masih kurang, jadi komunikasi harus sama saya. Membaca menulis Bagus aja. Kalau misalnya ada cerita dalam bahasa Inggris tuh bisa paham? Belum pernah mencoba karena untuk SD kan belum pernah ulun beri ini enrichment atau pelatihan pengayaan yang lebih. Mungkin bisa aja kalau yang anak-anak melihat kemampuannya mengerjakan tugas bahasa Inggris biasa IPA, biasanya sudah bisa tanpa bertanya ini kosakatanya apa. Kalau anak-anak lain kan masih Miss ini apa, kalau David itu sudah tahu. Masih banyak ya? Apakah si waktu dalam pelajaran gitu dalam kelas itu masih menonjol gitu kemampuannya dalam matematika? Dalam matematika nggak matematika aja sih, semua mata pelajaran dia lebih benalar sih, nalarnya lebih cepat. Misalnya pak, contoh benalarnya? Contoh, kalau saya suruh bikinkan kalimat imbuhan, nah, dia langsung bisa gitu. Kayak imbuhan ber, dia langsung jawab kayak. Nah, kalau bersama yang kalau imbuhan itu apa kata dasarnya, dia bisa kayak langsung nyaut gitu. Kalau cepat berarti ya? Kalau yang lainnya masih Kayaknya aman aja. maksudnya kan berarti dia lebih cepat di antara kelas. Ada beberapa siswa sih di tempat saya itu yang cepat juga. Cuma yang namanya pemahaman siswa kan kadang-kadang beda. Tapi dia yang agak lebih dominan gitu Ya. kalau kan dia pernah beri soal matematika Ya. sekali itu dia cepat ngerjakannya Pak, atau Cepat dalam artian kayak cepat selesai gitu. cepat selesai? Kalau soal matika kayak kemarin itu kan kami ada ambil ujiannya itu dia yang pertama itu pas di nomor 3. Jadi kan Kalau mau ngerjain matematika tuh enaknya sendiri apa kelompok? Sendiri. Kalau kelompok kayak susah gitu ya? Kayak kalau itu jawaban bener sih lain banget salah gitu ngomong malah takut Nggak enak sama teman. Jadi enaknya sendiri. Dapat soal matematika yang sulit gimana? misalnya ada 10 soal satu soal nomor 2 sulit masuk ngerjain nomor 3 dulu nomor 2 nya terakhir. Lomba kemarin gimana? Boleh ceritain jadi? Seru. Soalnya sulit. Dari 1 sampai 10 berapa? sampai 20 1 sampai 20. mungkin 10 bisa 10 kurang bisa. Soalnya kayak gimana, kalian kah atau Di pembagian? atasnya Di atasnya.
bisa aja tapi semuanya bisa berapa menit waktunya ada Islam? kira paling 40 menit 40 menit atau 50. Keren. Apa yang membuat berkesan kemarin? Misalnya penasaran sama matematika tuh biasanya nggak ngerti nih, nanyanya ke guru kah atau masih langsung tuh kayak gimana nggak ngerti atau gimana? maksudnya kayak ini belum dipelajari gitu nah. Kayak yang kemarin Olimpiade itu kan belum belajar, jadi kita belajar bareng tuh loh. Gimana cara kamu? Kalau di sekolah sih tanya gurunya gimana caranya gitu. Tanya Pak Anu ya. Fakta. Fakta. Cara caranya aja. Kan lah ngerjain matematika atau kayak senang-senang aja. Bosan gitu kadang. Gimana kayak kamu nggak sih kamu senang apa ya? Lihat dari jam kah dulu atau lihat di Di handphone? sekolah kan juga. Kalau di rumah Belajar HP lihat HP, dan lihat video gitu lah. Pernah lah ngeliat video anime. Bukan jamnya umur berapa bu? Mulai ngomong tuh umur setahun tuh sudah ngomong Mbak. Setahun sudah ngomong. Tapi dia mulai lancar tuh Ini ada kesulitan lah untuk mempelajari bahasa Inggris itu, kalau ada bagaimana cara yang membantu David? kalau kesulitan pasti ada. Yang membantunya biasanya mah ini kayak apa ya gitu. Ya itu kadang kami pecahkan bareng. Kita buka kamus atau buka Google, tanya, dikerjakan bareng kayak gitu sih. Kesulitan bahasanya itu kan kayak misalnya penyebutannya mungkinnya ini gimana nih penyebutannya ini Kayak misalnya V1, V2, V3 kayak gitu kan dia masih agak susah loh. Bisa eaten gitu kan masih agak susah kan. Nah kita ada ngajarinnya kayak gitu sih. Ibu kemampuan belajar bahasa Inggrisnya David ini penting lah buat masa depan dia gitu menurut yang Kalau dikatakan penting sih Mbak. Soalnya dasar ke mana aja kita mau kuliah mau kemana tuh mesti matematika masuk, bahasa Inggris masuk. Itu sih utamanya. apalagi kan ada bibit-bibit kreator Nah, mau nggak mau kan kadang bahasa editing tuh kan bahasa Inggris ya. Nah, jadi harus memahami kan. Sudah diajari ngedit ya Fik dia Pak. di podcast. Di CapCut. Canva sudah juga. Aku sering bikin Canva kan bikin aku Logo sudah. sudah bisa melakukan diajari fakta kan Pak Jardi. Pak Yadi full podcast. Terus jadi di rumah nih untuk Canva-nya sudah premium, jadi dia bisa di sana. berarti guru yang podcast itu nggak Beda. ngajarin podcast aja lah banyak Khusus guru podcast ya Pak Yadi. Khusus podcast aja. podcast sama ada tulisnya ABK. ini yang terakhir pertanyaannya harapan Tian buat David dalam bidangnya matematika sama bahasa Inggris. Harapannya ya David lebih sukses di matematika, bahasa Inggris. Moga-moga bisa lomba olimpiade, lomba-lomba kayak gitu lomba. Kayak di bahasa Inggris pengennya kan kayak retelling story atau apa dia pinter gitu. Jadi suatu saat dia kompetisi bisa. Harapannya sukses di situ sih. Apakah ibu melihat David ini itu kayak nunjukin ketertarikannya itu yang tinggi terhadap angka sejak awal ikut les? Iya benar, dia tidak suka kalau kita suruh menulis, dia tidak suka. Tapi kalau untuk berhitung emang dari awal dia sudah emang suka, dan itu makanya saya selama ini untuk menulis ya seala kadir karena tetap saya ajarkan, tapi untuk berhitung saya utamakan. Meskipun saya ini bukan guru matematika ya. Tapi ketertarikannya itu cukup tinggi atau sangat tinggi? Luar biasa pokoknya. Sampai sekarang kalau misalnya dia tuh, ibu aku udah bisa, aku harus matematika. Jadi saya tuh sebagai guru lesnya harus bisa menjamin David. Jadi saya tuh harus belajar juga. Karena saya bukan guru matematika kan. Lalu bagaimana ibu menilai minat
David ini terhadap matematika dibandingkan dengan siswa-siswa yang ibu ajar di sini? Kalau semasa les ini ya, saya punya 2 murid yang emang minat di matematika. Tapi David ini emang di antara teman-teman kan David yang paling menonjol matematikanya. Kalau David ini interaksi sama teman-temannya itu selama les itu gimana? Apa cenderung membantu teman-temannya kalau lagi teman-teman kesusahan jawab? Iya, misalnya dia ini udah selesai, temannya ini belum. Kamu apa sih yang belum sih tak bantu? Jadi David, Bu Mari bukan melarang untuk membantu ya, dia selesaikan dia dulu. Kalau tidak bisa, dia tuh emang minat untuk membantunya besar. Kadang punya dia belum selesai, dia bantu ya temennya dulu. Berarti coba membantu. Iya. Itu kalau anaknya ini menunjukkan ketekunan sama kesabaran nggak kalau menyelesaikan soal yang sulit bagi dia gitu? Dia tuh pokoknya dia tuh tidak menyerah kalau dia belum selesai, kecuali dia tuh kalau udah nggak bisa baru bertanya, ibu ini seperti apa. Kalau dia masih bisa berusaha, dia nggak tanya. Kan saya kadang-kadang saya kasih pertanyaan yang agak sulit ya, kayak misalnya berapa kali berapa hasilnya ini gitu. Dia kalau enggak kan dia 28 kali titik-titik sama dengan ini, dia akan menemukan hal itu. Pokoknya dia bagaimana caranya dia harus bisa. Kalau dia belum nemu, belum tanya, kecuali dia udah nggak bisa lagi gitu, nah baru dia bertanya. Berarti anaknya gak mudah nyerah kayak kekeh. Iya. Itu kalau David ini sering nggak menunjukin kayak pemikiran kreatif atau solusi yang unik kalau nyelesain masalah matematika? Bisa. Kan kadang tuh kan anak sekarang lebih cerdas ya, dari pola belajarnya berbeda dengan saya dulu waktu dia. Ibu ini loh, itu David caranya kayak ibu seperti ini. Enggak Bu, ada yang lebih mudah, kita kayak gini aja. Akhirnya saya belajar sama dia kan, kadang kan kita namanya anak kan dia lebih karena dari mungkin dia nonton atau apa. Oh iya David silahkan, kalau David ini hasilnya yang penting kita sama, ini cara ibu seperti ini, cara kamu seperti ini, kita hasilnya sama nggak apa-apa. Bisa dia. Kalau cara misalnya ibu beri soal nih Bu, terus ibu ngajarkannya caranya gini, dia pernah nggak Bu kayak mengerjakan tapi pakai cara yang lain gitu? Pernah. Kayak contohnya pembagian, kan pembagian itu kan antara dia di sekolah sama saya kan beda caranya. Kalau pembagian di sekolah kan sekarang ini kan kenapa sih kita tuh ada yang mudah kok pakai yang sulit kan? Kalau di sekolah misalnya 25 dibagi 5 berapa sih? Nah kalau di sekolah kan 25 dikurang 5 kan? Kenapa kita David nggak pakai yang seperti ini aja kayak cara Bu Marni yang kita yang bisa pakai akar itu nurun. Ada lagi Bu yang mudah pakai yang lingkaran. Gitu. Misalnya kan 25 lingkarkan di sini hasilnya ini. Nah, berarti kan hasilnya intinya sama aja gitu. Berarti itu kreatif dia. Biasanya yang pakai prerogatif gitu. Iya, yang pakai akar kan itu yang misalnya ya. Coba kita yang biasanya yang Ada kotak gitu. Nah, biasanya kan pakai akar yang seperti ini nih. Nah, kan kalau David ini sudah bisa dia misalnya di sini 25 kali 5 itu kan kalau di sekolahan dia caranya begini, 25 dikurang 5 kan kebanyakan. Nah, kalau si David caranya seperti ini. Nah, yang pakai ini. Nah, misalnya kan 20. Nah, ini kan kalau dulu zaman saya di sekolah kan ini saya ini ilmunya taunya waktu David kelas 2 SD. Yang ini. Padahal di sekolah belum diajari, masih pakai yang ini. Tapi dia udah tahu yang ini.